Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasiru ala katifi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana disebutkan bahwa hukum terkait keledai rumahan, keledai yang bisa dipelihara rumahan, bisa dibuat untuk kendaraan, angkut barang, itu hukumnya haram ya, jadi tidak boleh dikonsumsi keledai rumahan. Berbeda dengan keledai liar yang hidupnya di hutan atau mungkin kalau di Arab sana di padang pasir. Liar memang dia tidak bisa dikendalikan, maka itu boleh dikonsumsi dan hukumnya halal. Ada hikmah di balik itu ternyata. Kalau misalkan keledai rumahan dihalalkan, artinya Rasulullah SAW menghalalkan, maka nanti orang-orang, khususnya orang-orang Arab dan orang-orang yang ada di daerah tandus ya, karena memang kendaraan utama mereka adalah keledai, ya, itu nanti akan punah sehingga mereka tidak punya kendaraan lain. Dan keledai ini kekuatannya sudah terjamin, sepanas apapun dia masih mampu bertahan. Jadi dia satu dua lah dengan onta. Beda dengan kuda. Jadi kuda itu tidak sekuat, tapi larinya tetap lebih kencang kuda ya. Tapi kekuatan fisiknya tidak sekuat keledai. Keledai walaupun kecil, itu dua orang gemuk masih kuat ya. Itu keledai. Makanya kemudian Rasulullah mengharamkan dalam hadis yang telah kita sampaikan keledai rumahan. Tapi kalau keledai liar, mungkin kayak kita itu ada kambing liarnya. Seperti kan ada kambing liar itu nanti boleh keledainya. Kemudian sekarang kita membahas tentang hadis dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan satu hadis. Apa katanya? Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah berkhutbah di Mina, yaitu ketika pelaksanaan manasikul haji. Wa huwa ala ra'il halatihi, sedangkan Rasulullah berceramah memberikan khutbah kepada para sahabat dalam keadaan menunggangi kendaraannya. Di sini disebutkan rahilah, ulama berpendapat adalah ontanya. Jadi onta itu santai gitu ya, jadi jalannya santai. Rasulullah juga di saat melaksanakan salah satu rangkaian ibadah haji ketika di Mina, beliau mengendarai yaitu onta. Kemudian Amr bin Kharijah mengatakan, ini poin-poinnya di sini, wal anha yasilu ala katifi, sedangkan air liur dari onta itu mengalir di pundak saya, menetes di pundak saya. Jadi ini memang pembahasannya adalah hal yang najis dan tidak. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwa pertama ya, di Mina ada khutbah. Jadi mungkin ada sekalian dari bapak-bapak yang sudah pernah berhaji, itu nanti di Mina ada khutbahnya. Ya tokoh lah ya, tokoh mungkin dari kita juga atau dari orang lain. Jadi di sana ada khutbah. Kemudian air liur dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, ya, air liurnya, maka itu hukumnya tidaklah najis. Onta, kambing, sapi, walaupun mengenai kepada baju kita, kemudian kita langsung melaksanakan sholat, maka itu tidak masalah.
Bagaimana kalau kemudian hewan tersebut haram dimakan tapi tidak najis gitu. Seperti apa misalnya? Kucing. Kucing itu nggak najis. Sebagaimana hadis di awal disebutkan, innama huwa minat tawafina alaikum. Jadi hewan kucing itu kan hanya muter-muter di antara kalian, hanya main-main saja, cari makan dan sebagainya. Nah ini kan suci tapi kan haram untuk dikonsumsi, khususnya dari 3 madhab, ya kan? Maliki, Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah. Sementara kalau Maliki itu hanya memakruhkan. Jadi antum kalau ikut Maliki membelai kucing silakan aja, hukumnya makruh gitu kan. Bahkan anjing sekalipun makruh saja dalam madhab Maliki. Namun faktanya semenjak dari Imam Malik sampai sekarang, pengikut Maliki tidak ada satu cerita pun mereka makan anjing. Tidak ada satu cerita pun mereka nyembelih kucing kemudian dioseng gitu kan. Walaupun mereka pendapatnya makruh saja gitu kan. Gitu. Namun 3 mazhab yang lainnya mengatakan tetap tidak boleh. Nah, ini air liurnya gimana? Dia kan haram dikonsumsi. Air liurnya itu tetap suci. Ya. Jadi sukrul hayawan itu adalah suci. Makanya ada sebagian kemarin sempat viral ya, jadi mengartikan dalam hadis itu sukrul hayawan itu adalah suci. Kemudian dia mengartikan sukrun itu adalah kotoran, termasuk kencingnya. Lalu dia menyimpulkan kemudian boleh berwudu dengan air kencingnya kucing dan hewan lainnya. Padahal sukrun itu artinya adalah sisa. Jadi misalkan ada makanan tuh, kemudian dimakan, kita punya kue dimakan oleh kucing, lah kan ada sisanya itu, maka itu hukumnya suci. Cuman kita kan agak gimana gitu ya, akhirnya ya kita potong yang dimakan itu lalu kita makan yang masih utuh seperti itu. Jadi intinya air liurnya dari hewan-hewan yang suci walaupun dia haram untuk dikonsumsi itu adalah suci juga, kecuali sebagaimana yang sudah kita ketahui najisnya anjing dan juga babi, maka keduanya tetap itu najis. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan itu najis, maka Rasulullah pasti akan menyuruh kepada Amr ibn Kharijah ini, itu bajunya kena air liur onta saya, bersihkan ya nanti ya. Maka Rasulullah akan menyuruh. Namun karena Rasulullah diam saja, maka di dalam ilmu Islam ya, di dalam ilmu ini hadis khususnya disebut dengan takrir. Takrir itu adalah penetapan dari Rasulullah SAW. Rasulullah nggak mengingkari. Itu menunjukkan bahwa itu adalah hukumnya suci. Nah kemudian ada pelajaran penting yang bisa kita ambil apa? Semangatnya sahabat dalam meriwayatkan hadis. Kalau kita mungkin ya cuma air liurnya hewan apa gitu. Namun dia riwayatkan, dia sampaikan kepada sahabat yang lain, sampaikan kepada tabi'in menyampaikan lagi kepada atba'ut tabi'in, sampai kepada Ibnu Hajar al-Asqalani misalnya ini. Dibukukan oleh beliau sampai kepada kita, ternyata poin apa yang bisa diambil dari ini. Jadi walaupun mungkin kita menganggapnya ini itu apa gitu, menganggapnya hal yang biasa gitu, tapi sahabat sangat luar biasa. Nah, makanya sahabat mempunyai jasa yang sangat besar. Oleh karena itu sangat aneh sekali ketika muncul atau timbulnya satu kelompok yang kemudian mendiskreditkan para sahabat, menyalahkan sahabat, memojokkan sahabat. Nah, dan bahkan riwayatnya juga nggak diterima kecuali hanya 2 sahabat saja, Ali bin Abi Thalib dan Miqdad ibn Aswad. Hanya 2 orang, gimana terus? Padahal yang meriwayatkan hadis bukan hanya 2 orang. Kalau memang begitu Abu Hurairah, di mana beliau adalah paling banyak meriwayatkan hadis disusul dengan Sayyidah Aisyah, berarti bukan hanya separuh agama Islam hilang. Ya, bahkan 99,9% akan hilang Islam itu. Nah, jadi ini yang hadis 24. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau berkata, beliau meriwayatkan suatu hadis.
Ini penting, ini khususnya bagi bapak-bapak ya, bagi yang belum bapak-bapak ya persiapan saya bekal ilmu. Apa katanya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaghsilul maniyya, beliau membersihkan mani dengan menggunakan air. Jadi mani sperma yang sudah terkena pada sarung beliau, ya kita bahasakan sarung saja ya. Hakikatnya apa Rasul pakai sarung, Allahu a'lam. Cuman Rasul pakai izar, tapi nggak ada mangga ataupun BH. Nah, beliau mencuci ini bekas maninya, karena Rasulullah manusia, dan beliau hal-hal yang mungkin kita tabu yang Sayyidah Aisyah meriwayatkan. Dan dalam masalah keluarga, Sayyidah Aisyah yang paling banyak meriwayatkan masalah keluarga. Tsumma yakhruju ila salati, kemudian beliau keluar melaksanakan sholat di masjid. Fi dzalika thawbi, menggunakan baju tersebut, baju yang terkena spermanya tadi. Wa ana anzuru ila atharil ghusli, dan saya masih melihat sisa-sisa basuhan itu tadi. Jadi tidak dicuci semua ternyata sama Rasulullah. Oh ini kena, ini saja. Karena memang yang perlu dicuci itu saja gitu. Lalu kemudian ini tidak bermasalah, Rasulullah pakai lagi untuk kemudian digunakan untuk sholat. Kalau di dalam riwayat Muslim yang tadi itu riwayatnya dari Al-Bukhari ya, Muslim itu menambahkan satu hadis, tapi bukan Muslim sendiri yang menambahkan hadis ya, cuman jalurnya dari sahabat ini ternyata ada tambahan redaksi. Apa redaksinya? Laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillahi, dan aku pernah mengerik. Apa mengerik itu istilahnya? Menggunakan kuku gitu. Istilahnya apa? Kalau mandulanya ya kerek ya. Kalau Indonesianya apa? Dikerok, itu sakit, masuk angin. Ya istilahnya itulah ya. Karena ada biasa diginikan, menggunakan kuku. Laqad kuntu afruquhu, faroka yang kuku itu menggunakan kuku diginikan. Karena dulu belum ada sikat. Kalaupun ada, mungkin kebetulan Sayyidah Aisyah nggak punya. Jadi beliau dibersihkan. Ketika sudah kering, min thawbi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari bajunya Rasulullah. Farkan fayusallafi. Jadi dikerik saja, kemudian beliau sholat menggunakan baju tersebut. Nah ini menjadi dalil juga ya, bahwasanya mani itu suci. Sperma dari manusia itu adalah suci. Tentunya ketika tidak dibarengi dua hal, tiga hal. Pertama, tidak dibarengi oleh mani. Mani itu adalah satu yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika inda thawrani syahwat, ketika syahwat benar-benar memuncak, dan biasanya warnanya agak dalam penjelasannya itu encer. Kemudian ketika tidak dibarengi juga dengan kencing, karena kencing najis, jelas. Dan juga tidak dibarengi dengan wadi. Wadi itu adalah cairan yang keluar biasanya ketika antum benar-benar stres, atau antum baru selesai kerja berat, lalu kemudian akhirnya apa kalau bahasa capek, lelah. Jadi ada mandi, ada mani, ada wadi. Yang mani, yang suci cuma satu, yang mani itu tadi. Kenapa kok bisa suci? Ini di antara dalilnya. Kemudian dalil yang lain, Al-Quran menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan manusia, Bani Adam. Bani Adam mesti akan muncul dari nutfah, yaitu dari sperma. Kalau Bani Adamnya saja sudah suci, berarti asal muasal manusia juga suci. Ini tentunya mayoritas pendapat. Karena ada pendapat yang lain seperti Malik mengatakan mani najis. Seperti itu. Menurut Malik ya, tapi umumnya jumhur mengatakan itu adalah suci. Nah, di dalam riwayat lagi ada tambahan lagi, walaqad kuntu ahukku ya bisan bidufri min thawbi, dan sungguh aku telah mengeriknya tadi itu dengan menggunakan ketika sudah kering maninya itu. Kalau basah maka ya tidak berpengaruh, hanya ketika kering lalu akhirnya dikering. Kemudian setelah itu dibasahi, selesai.
Setelah itu boleh menggunakan baju yang terkena oleh mani tersebut. Jadi pada intinya di sini bahwa sperma itu adalah suci, tapi tidak mensucikan, suci saja. Kemudian selanjutnya mungkin ada tambahan sedikit ya tentang Sayyidah Aisyah. Di sini disebutkan biografi singkatnya. Beliau itu meriwayatkan hadis sebanyak 2210 hadis. 2210 hadis. Nah, itu sangat banyak ya. Ketika orang-orang Syiah menuduh kepada Aisyah yang bukan-bukan, berarti 2210 hadis itu hilang. Makanya mereka tidak menerima hadis dari Sayyidah Aisyah dan juga Abu Hurairah. Padahal riwayatannya sangat banyak. Nah, kemudian hadis selanjutnya, an Abi Samah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Samah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Ini tentang kencing anak kecil. Nah, ini khususnya bagi yang punya anak kecil seperti saya, yang punya anak kecil ya. Nah, yughsalu harus dicuci, dibersihkan, dibasuh. Yaitu misalkan ada baju kena kencing anak kecil ya, min baulil jariyati, kalau terkena kencingnya anak perempuan. Jadi hadisnya seperti ini, yughsalu min baulil jariyati, baju yang kena kencingnya anak perempuan itu harus dicuci, wa yurashu min baulil gulami, dan dipercikkan saja kalau ada baju kena kencingnya anak laki-laki. Jadi di sini beda, laki-laki dengan perempuan memang berbeda. Nah, hadisnya sedemikian, namun kemudian ulama menjelaskan yang dimaksud al-jariyah, yang dimaksud dengan al-ghulam itu seperti apa. Kemudian para ulama mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan al-ghulam dan juga al-jariyah, pertama adalah anak kecil yang berumur 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Itu pertama, poin pertama, 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Kemudian yang kedua, dia tidak mengkonsumsi apapun kecuali hanya ASI, air susu ibu. Kalau misalkan sebelum 2 tahun sudah mengkonsumsi nasi, kerupuk, kemudian sangaran jagung dan yang lain-lain, sudah mengkonsumsi makanan, maka ini tidak berlaku. Ini penjelasan ulama memang seperti itu. Jadi ulama mengkoyek karena gulam definisinya sekian, kemudian al-jariyah definisinya sekian. Gitu ya. Jadi pertama tadi apa? 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, dan juga dia hanya mengkonsumsi air susu. Kalau mengkonsumsi yang lain, maka itu tidak berlaku. Kecuali mengkonsumsi yang lain itu tujuannya lintangan, tujuannya untuk berobat. Misalkan ada anak kecil, dia sakit, dikasih air susu terus. Lalu akhirnya tiba-tiba ada orang, dan ini mujarab ya, misalnya ini coba kasih nasi campur sama pisang, kan gitu ya, nasi dihaluskan campur sama pisang, terus campur sama sayur apa kayak gitu, kemudian dikasih loh kok sembuh, ya kan? Nah ini tujuannya pengobatan, dan ngasihnya harus sehari katanya. Jadi sehari selain minum air susu ibu, dia juga dikasih makanan untuk obat ini. Lalu ternyata kok sembuh lah, ini dikecualikan. Karena makannya selain air susu ibu, tujuannya adalah untuk berobat. Makanya kemudian diperbolehkan. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Paham ya? Jadi laki-laki 2 tahun atau kurang dari 2 tahun tidak mengkonsumsi apapun selain air susu ibu. Kalau perempuan, walaupun dia baru lahir kemudian kencing kepada sarung kita ini, maka tidak cukup untuk diperciki saja, maka harus dicuci. Harus dicuci kalau perempuan. Kalau yang laki-laki nggak masalah, dipercikan saja. Dengan catatan airnya harus lebih banyak dari kencingnya. Misalnya kencingnya anak kecil segini,
atau separuhnya, seperempatnya ya. Maka air yang dipercikkan harus seperempat satu tetes. Jadi harus lebih. Kalau misalkan kencing banyak, dipercikkan sedikit saja, ya maka itu enggak mencukupi, tidak mencukupi. Nanti akan ada hadisnya ya terkait masalah itu. Jadi kembali lagi tadi, laki-laki ini penting sekali. Laki-laki 2 tahun atau kurang, kemudian tidak mengkonsumsi apapun selain ASI, kemudian memercikkannya harus lebih banyak dari air kencing yang keluar. Kita kan nggak bisa menimbang, mengukur bagaimana, maka kita kira-kira saja, perkiraan saja. Nah, jadi itu ya. Kemudian selanjutnya hadits yang ke-27. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Asma binti Abu Bakar ini dia saudarinya Sayyidah Aisyah, tapi lain ibu. Ibunya lain, karena Abu Bakar bukan hanya punya satu istri. Yang ketahuan ada 2. Yang pertama ibunya Aisyah, yang kedua ibunya ini apa namanya, Asma binti Abu Bakar ini. Nah, Asma binti Abu Bakar ini punya anak namanya Abdullah. Suaminya Asma adalah Zubair, Abdullah bin Zubair, dan dia termasuk ponakannya Sayyidah Aisyah. Makanya gurunya langsung Sayyidah Aisyah, gurunya Abu Bakar bin Zubair. Nah, luar biasa ya. Jadi punya guru adalah istri Rasulullah SAW. Nah, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Apa katanya? Qala, bahwa Rasulullah bersabda, fi damil haid yusibu thawra tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Beliau mengatakan terkait darah haid. Ini bagi bapak-bapak ya, nanti bisa memberikan masukan kepada istrinya. Fidamil haid, jadi tentang masalah darah haid. Apa itu? Yusibu thawba, di mana darah haid itu mengenai misalkan roknya gitu ya, dan yang lain. Karena darah haid itu ya adalah darah, hakikatnya memang darah sebenarnya itu. Bagaimana? Tahuttu, maka dia harus menguceknya. Jadi ketika dicuci itu dikucek. Kalau sekarang mungkin mesin cuci, ketika mesin cucinya memang menempati posisi kucekan itu, maka nggak masalah, karena mesin cuci kan muter ya, muternya kuat, maka itu tidak masalah. Jadi menempati, dulu kan tidak dikucek, istilahnya dikucek, ada alatnya gitu kan. Summa taqrusuhu bil ma, lalu kemudian disikat dengan ditambahi air. Dikucek, disikat pakai air. Summa tandahu, summa nusalli fihi, lalu kemudian boleh digunakan untuk salat. Walaupun ada bekas darahnya. Ya, jadi ketika misalkan ini sebenarnya tidak khusus kepada darah haid, akan tapi umumnya memang darah haid. Kalau dulu, kalau sekarang kan sudah ada pembalut sehingga dia akan terserap, tidak begitu parah. Kalau dulu kan memang menggunakan kain yang ditaruh kan, sehingga wajar kalau kemudian kotor dan sebagainya. Cuman nanti cukup dikocok saja, disikat, lalu kemudian diputar. Kalau sekarang menggunakan mesin cuci, kok masih ada sisanya, ada warnanya saja, maka itu tidak masalah. Karena itu sudah sebatas kemampuan seorang manusia. Kalau masih dipaksa lagi, maka nanti kainnya yang kalah, bisa robek. Makanya sekedarnya saja. Nah, begitu ya. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa darah itu memang najis. Ya kan? Dari darah ini memang najis. Makanya Rasulullah menyuruh untuk mensucikannya karena memang najis. Sebelumnya kita telah membahas darah. Walaupun dia dimodel sedemikian rupa, lalu kemudian dijadikan dede atau dan yang lainnya, ya tetap saja itu adalah darah yang hukumnya adalah najis. Nah, dan ketika najis itu harus disucikan. Apapun itu, kalau najis ya harus disucikan.
Nah, kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qalat Khawlah, ya Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-dam. Jadi ini lanjutan dari hadis sebelumnya. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau darah itu tidak hilang? Padahal sudah dikucap, sudah disikat, sudah diusahakan lalu hilang. Qala, beliau kemudian bersabda, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharu. Cukup bagi kamu untuk menggunakan air. Ya maksudnya tadi dicuci, disikat, dikucek dan sebagainya, wa la yadurruki atharu, dan tidak membahayakan bagi kamu, bagi pakaian kamu itu nanti gak najis, atharu, kalau ada sisa darah tersebut. Jadi dia tidak akan ada najis lagi. Ketika sudah diusahakan masih ada, maka itu tidak najis. Nah, jadi ini ya terkait masalah pembahasan najis. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan. Ini bab yang najis sudah selesai, kita masuk kepada babul wudu'i, bab tentang wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini hadis mungkin sangat masyhur di kalangan kita ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Ini adalah sunnah yang sekarang sudah terlalaikan. Apa itu? Tentang masalah siwak. Rasulullah sampai bersabda gini, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum, maka aku akan perintah mereka dengan perintah yang wajib. Tapi karena ini memberatkan sehingga perintahnya tidak menjadi wajib. Berat memang kita bawa siwak kemana-mana, ya kan? Jadi siwak itu semacam kayu belukar ya, semacam kayu belukar yang biasanya hanya tumbuh di daerah panas, di Arab kayak gitu kan. Itu nanti dipakai biasanya kan kalau orang datang haji gitu ya, atau biasanya banyak kok yang jualan di Abayaku, terus di buku tempat buku itu biasanya jual. Itu siwak. Nah, la amartuhum bisiwaki, maka aku perintah mereka untuk menggunakan siwak ma'a kulli wudu'in, di setiap kali akan berwudu. Dalam riwayat lain ma'a kulli sholatin, yaitu setiap sholat nanti menggunakan siwak. Namun kan faktanya memberatkan. Kita survei saja sekarang ini tidak ada yang bawa siwak, bahkan saya juga tidak membawa. Ya kan? Ada di rumah sering ditinggal ya. Dan ini adalah termasuk sunnah Nabi yang sekarang sudah dilupakan, dilalaikan. Ya walaupun ini adalah sunnah, ditinggalkan tidak berimplikasi dosa, tapi kan rugi sebenarnya. Nah, karena begitu pentingnya, apakah memang harus kayu itu? Kayunya kalau dalam bahasa Arab namanya kayu arak, alif, ro, alif dan kaf. Arak, bukan arak, arak itu kayunya. Kalau tidak menemukan, apalagi misalkan di daerah itu tidak tumbuh yang namanya kayu arak ini, maka menggunakan pokok korma. Jadi dahan-dahan kurma itu jika memungkinkan itu nanti digunakan siwak. Seperti apa pohon kurma itu? Kayak kelapa kan ya, semacam kelapa kan. Itu nanti tidak mungkin nanti ya tuh apa namanya di pisau gitu kan, dibuat semacam bolpen nanti ya gitu. Jadi nggak langsung. Kalau kurma memang bentuknya kayak gitu, kita tinggal potong saja. Ya kalau ini kan tidak memungkinkan, ya sudah kita bikin dari perpatnya itu. Kalau tidak memungkinkan lagi, ini nggak ada kurma kan? Karena memang di Indonesia nggak tumbuh kurma itu, tumbuh ya mungkin gitu ya. Maka diarahkan pohon tin, ya pohon tin itu kan membentuk itu kan ya, maka itu bisa. Tidak bisa lagi, terserah menggunakan pohon-pohon yang lain.
Cuman kalau bambu itu berbahaya ya, lumayan aja. Lumayan. Kalau tidak memungkinkan lagi ya Ustaz, maka menggunakan kain. Menggunakan kain ini ya, nggak apa-apa. Kain. Kalau tidak memungkinkan lagi, khusus dalam mazhab Syafi'i yang saya ketahui, pinjam jerijinya temannya. Dalam mazhab Syafi'i yang saya ketahui, sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi, boleh pinjam jeriji temannya, asalkan jerijinya agak kasar. Seperti jerijinya orang yang jari-jarinya orang yang kerja kan. Mas pinjam dulu. Ini dalam mazhab Syafi'i sampai karena kenapa? Karena apa? Karena saking pentingnya. Seperti itu. Dan sekarang khususnya di zaman sekarang, fungsi siwak sebenarnya tidak begitu berat. Kalau dulu mungkin bisa kita katakan berat. Kenapa? Karena sikat gigi belum ditemukan. Sehingga satu-satu menghilang hal yang ada di gigi adalah siwak satu-satunya. Tapi sekarang untuk bagi-bagi kan sudah sikatan. Jadi siwak kerjanya udah ringan dia. Siwak tidak begitu bau sudah karena dia hanya mengikat sisa-sisa yang sedikit. Kenapa? Karena pagi sudah tugasnya sikat gigi yang bahkan ada odolnya. Ya kan? Berarti siwak dia fungsinya sudah ringan. Tapi apakah kemudian sikat gigi benar-benar memposisikan posisinya siwak? Tidak. Walaupun sikat gigi dan memang teruji ya, sikat gigi itu memang benar-benar membersihkan, bahkan secara medis kuman pun bisa mati, tetap saja dia tidak akan bisa menggantikan posisi sebagaimana posisi yang Rasulullah gunakan. Seperti itu. Nah, saking pentingnya itu sampai ke jari-jari temannya itu bisa dipinjam. Itu karena saking pentingnya masalah siwak ini. Dan sekarang orang-orang sudah nggak tahu ya. Makanya ada cerita lucu lah istilahnya, kiai saya dulu pernah diundang untuk ceramah gitu. Ya biasa, kiai sebelum ceramah dia pakai siwak. Memang diperlihatkan ke orang. Kenapa? Pertama agar orang ingat, agar saya lupa bersiwak, agar kemudian orang-orang kembali mengingat hukum Islam. Lalu ternyata dari audien yang ada itu, Ustaz kok makan kayu? Kok makan kayu? Yang dikiranya kayu. Karena memang tidak paham, lalu akhirnya dijelaskan. Lalu kemudian mereka paham. Kan masyarakat karena tidak paham saja sebenarnya. Bukan mereka tidak mau sama syariat Islam, bukan. Mereka hanya nggak paham. Nah, makanya kita kemudian di sini ada duta-duta penghafal Al-Quran ya, bapak-bapak yang kemudian mempunyai bagus lah gitu dan punya semangat. Itu nanti bisa mengarahkan orang lain juga bahwa siwak itu termasuk syariat juga. Gitu kan. Banyak hal-hal yang ditinggalkan oleh masyarakat sekarang. Nah, berarti di dalam hadis ini apa? Kita bisa ambil pelajaran kalau memang ternyata memberatkan, Rasulullah tidak mewajibkan. Lalu kenapa Rasulullah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah kemudian mewajibkan sholat? Kan begitu. Sebenarnya jawabannya sudah ada di awal ya. Sholat itu awalnya berapa kali? Kan 50 kali. Sebagaimana dalam hadis Mi'raj itu dijelaskan dalam beberapa hadis sahih. Bisa dibuka juga dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ya kan? 50 kali, bayangkan. Kira-kira kita sempat mandi enggak itu? Hari semalam 50 kali. Kan enggak sempat sama sekali kan? Lalu kemudian ternyata Allah memberikan dispen sampai jadi 5 kali. Apakah masih mengatakan berat 5 kali jika antum bandingkan dengan 50 kali? Masih mengatakan berat? Kan logika bermain di sini kan? 5 kali. Namun kan faktanya ya orang merasa berat karena untuk ini, masya Allah. Begitu ya, hanya 5 kali dalam sehari semalam. Dan itu pun sehari semalam kan, waktu yang panjang. Nah, baik. Jadi ada kemudahan, termasuk juga dalam masalah zakat. Itu kan berat ya, berat. Ya tentunya bagi orang yang tidak mampu, ya jelas berat itu. Makanya kemudian digugurkan. Kalau nggak mampu justru nggak membayar zakat, apa? Menerima zakat. Kan seperti itu. Jadi semuanya ada takarannya memang di dalam Islam itu.
Nah, kemudian kembali kepada hadis berikutnya, an Humran, dari sahabat bernama Humran, anna Utsman da'a biwudu'in. Ini cara pelaksanaan wudu ya. Cara pelaksanaan wudu, anna Utsman da'a biwudu'in faghasala kaffaihi 3 marrat. Bahwa sahabat Utsman pernah ditanyakan oleh teman-temannya, oleh sahabatnya beliau, itu kira-kira gimana ya Rasulullah berwudu? Beliau tidak menjawab dengan ucapan. Beliau langsung bilang, coba ambilkan air. Kalau kita sekarang mungkin ember, ya coba ambil air 1 ember. Wudu itu air yang memang dipersiapkan untuk wudu. Lalu akhirnya diambilkanlah air wudu. Kemudian beliau berwudu ya, mengambil air lalu dibasuhkan ke wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya. Maka kita ya udah langsung ngambil tangan dijadikan sebagai fungsi gayung ke ember misalnya, kayak gitu. Bukan pakai gayung, ya tetap boleh ya, tetap sah, nggak ada masalah maksudnya. Cuman kalau mau yang sempurna, tapi pastikan dulu tangannya itu tidak ada benda najis. Makanya kalau bangun tidur disunahkan apa? Basuh dulu, baru kemudian menggunakan tangan segera langsung dibasuhkan ke wajahnya sebanyak 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Faghasala kaffaihi 3 marratin. Yang pertama beliau lakukan basuh tangan dulu. Ini sunnah hukumnya. Basuh tangan dulu 3 kali. Tsumma tamadmada. Kemudian beliau berkumur, wastansyaqa, kemudian beliau istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung, wastanthara, dan mengeluarkannya. Masukkan dan mengeluarkannya. Ulama berbeda pendapat dari penjelasan Utsman ini. Apakah ya kan kumur 3 kali lalu kemudian hidung 3 kali, atau langsung menggunakan satu ke mulut langsung satunya ke hidung, mulut hidung 3 kali juga. Mana ini? Saya tidak akan melebar kepada mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat. Bayangkan, satu mazhab. Di antaranya yang saya tahu, Imam An-Nawawi di dalam Minhajul Talibin, beliau menguatkan apa? Mulut dulu 3 kali, baru hidung 3 kali setelah itu. Namun ulama lainnya selain Imam An-Nawawi, karena Nawawi ini adalah muharrir mazhab Syafi'i, beliau yang selain An-Nawawi justru mengatakan langsung mulut hidung. Tapi intinya tetap saja sama dengan hadis apa? Melakukan kumur 3 kali dan hidung 3 kali. Jadi hanya beda penafsiran saja gitu. Nah, dan dua-duanya menerapkan kesunahan. Yang nggak sunnah yang mana? Ya yang langsung tutup. Yang tidak kumur, tidak apa, yang langsung aja itu nggak sunnah. Tetap saja wudunya sah. Jangan saya dulu itu dosa itu nggak bisa, nggak boleh ya. Gitu ya. Nah, setelah melaksanakan kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, tsumma ghasala wajhahu 3 marrat. Lalu kemudian beliau membasuh ya wajahnya sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala yadahu yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Kemudian beliau membasuh tangannya sampai kepada sikunya 3 kali juga. Tsumma yusra mithla dzalik, yang kiri juga sama sampai sikunya kayak kita sudah. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Nah ini juga timbul perbedaan pendapat juga, karena dalam ayatnya kan begini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum itu baknya itu menunjukkan mana apa? Ulama nahwu di sini berperang. Baknya di sini menunjukkan mana tafsir, sebagaimana itu yang diungkapkan oleh Asy-Syafi'i dan beberapa orang yang sependapat dengan beliau. Tapi Imam Malik mempunyai interpretasi yang berbeda, bahwa baknya itu justru tidak menunjukkan makna tafsir, tidak menunjukkan makna sebagian, justru menunjukkan makna seluruhnya. Atau dikatakan dengan basilah. Basilah itu adalah dalam ilmu nahwu itu adalah bak tambahan. Berarti apa? Berarti seluruh rambutnya itu harus diusap, bukan basuh. Karena ayatnya wamsahu bi ru'usikum. Beda antara membasuh dengan mengusap.
ayatnya saja itu mengusap. Nah, tapi karena Syafi'i dan orang yang sependapat dengan beliau mengatakan sedemikian rupa, makanya kemudian disebutlah sebabnya. Nah, kemudian kita disunnahkan untuk mengusap seluruhnya, ke belakang kemudian ke depan. Nah, kurang sedikit ya. Tsumma ghasala rijlahu yumna, kaki kanan dibasuh 3 kali juga sampai pada kedua mata kaki, sama yang kiri juga. Lalu beliau terakhir menyatakan apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Ini cara Rasulullah berwudu sebagaimana aku lihat ketika beliau melaksanakannya. Jadi di akhirnya beliau langsung menyimpulkan. Jadi nggak menjawab ini segala macam, tapi sahabatnya yang kemudian menceritakan. Begitu ya. Nah, ini tentang masalah. Baik. Ada pertanyaan? Dua ya. Nah, semangat itu bahasa Jawa saudara. Nah, ada. Hukum berwudu ketika dimakan di kan tertutup ruangan, nggak pakai baju, belanja bulat gitu, berwudu. Bagus. Jadi berwudu dalam keadaan nggak pakai baju selai benang pun, nggak menggunakan kain sedikit pun, maka hukumnya makruh. Tapi wudunya tetap sah. Di antaranya lagi berwudu sambil bermain, sambil berbicara, itu hukumnya makruh. Dan itu tidak layak, karena dalam berwudu itu aktivitas syar'i, aktivitas yang nanti akan kita gunakan sholat, kita gunakan untuk baca Al-Quran, kita gunakan untuk hal-hal yang membutuhkan wudu. Makanya kemudian hukumnya adalah makruh. Nah, untuk yang siwak tadi kan salah satunya itu kalau nggak ada bisa pakai kain. boleh. Nah, kan ada yang sekarang itu ada yang benang gigi gitu. Benang gigi itu bisa disimpan sama kayak kain ini buat yang sunnah. Benang gigi maksudnya behel. Bukan, ada benang gigi yang buat bersihin gigi itu sekarang. Kayak apa benang? Saya nggak pernah tahu karena saya nggak tahu. Gantinya gigi. Nah, Di yang gini. benang jadi benang memang betul tali gitu. Gantinya gigi. Mau digosok-gosokin. Kurang kekinian. Beda. Baik, kalau benang itu, ya benang itu kan memang fungsinya celah-celahnya, membersihkan celah-celah kan. Maka itu tidak menempati posisinya. Sedangkan dalam siwaknya sendiri adalah ya sudah membentuk angka 8, membantu angka 8 kita. Jadi dari atas seret, ke atas lagi seret kayak gini. Ini caranya saja, walaupun nanti langsung lurus. Jadi menurut saya itu nggak mengganti, karena dia hanya fokus pada sela-selanya saja. Nah, sementara yang ini kan depannya dan sebagainya. Baik, begitu ya. Nah, saya rasa cukup. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan majelis. Subhanallah.